ceria mulai mengoyak rasa, hati yang ceria mulai berubah gundah, hari-harimu. Di tengah isu tak sedap seputar rumah dinas mewah bernilai 1 miliar rupiah, Sigit Purnomo justru mendapat undangan jamuan makan malam Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Muhammad Najib Bintun Haji Abdul Razak. Jelas sebuah kehormatan mengingat tuan rumah adalah pejabat setingkat kepala negara. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak berkenan menerima kami di sana, di negeri Pahang. Alhamdulillah banyak sekali obrolan-obrolan yang disampaikan ya. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu, ngobrol, ya dia juga nanya-nanya tentang Indonesia gimana, berita tentang politiknya gimana dan lain sebagainya. Ya kami menyampaikan yang kami tahu, yang kami paham. Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah berada di negeri jiran dari tanggal 13 hingga 15 Januari kemarin. Lazimnya pertemuan pejabat negara, obrolan tak jauh dari isu-isu politik tanah air, ekonomi, sosial, budaya, hingga penjajakan kerjasama investasi. Iya, itu tadi. Kita berbicara tentang budaya, rumah adat, dia sampai kayak gitu. Makanya saya bilang ini saya jadi menganggap ini jadi terlalu santai untuk seorang presiden mau meluangkan waktu untuk membahas hal-hal yang di luar pemerintahan ini. Saya malah terkesan gitu kan, kami diberikan waktu untuk memperkenalkan Kota Palu, untuk menceritakan kepada beliau tentang kondisi Kota Palu, kelebihan Kota Palu, khususnya untuk kegiatan Festival Pesona Palu ini kami insya Allah akan laksanakan setiap tahun. Yang menarik, di sela perbincangan serius, Najib Razak juga menanyakan kabar Ungu, grup band yang digawangi Pasha sebelum menjadi wakil wali kota. Rupanya diam-diam, Perdana Menteri ke-6 Malaysia ini mengidolai grup bentukan Pasha tersebut. Saya juga nggak nyangka ternyata Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ini ternyata dulunya suka memperhatikan lagu-lagu ungu, nyanyi lagu-lagu ungu ya dari zaman sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Itu salah satu kebanggaan lah buat kami juga. Terkait tudingan sewa kontrak rumah senilai 1 miliar yang dibebankan kepada APBD Kota Palu, suami Adelia Wilhelmina tak terlalu memikirkannya. Sebagai pejabat, ia sadar akan menerima berbagai fitnah dan tuduhan. Itulah resiko menjadi seorang kepala daerah, walaupun segala tenaga, daya, upaya, pikiran sudah dituangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, termasuk melaksanakan pembangunan, masih ada saja pasti yang ya mohon maaf, mungkin boleh dikatakan mencemooh gitu kan. Kami pun tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membatasi orang menilai kami kan gitu. Tapi ya artinya ya mohon dilihat juga bahwa kita nggak begitu kok gitu. Undangan PM Malaysia yang datang saat isu tak sedap itu berhembus seperti menjadi obat dan pembuktian kinerjanya sebagai orang nomor 2 di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut. Mungkin banyak orang yang menganggap itu kan bukan kerja. Nah buat kami itu kerja. Karena tugas kepala daerah itu tidak hanya sekedar membangun, tapi juga memperkenalkan. Meski sudah divonis 3 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, urusan Saipul Jamil dengan perkara hukum belum sepenuhnya beres. Kini, namanya juga disangkut pautkan dengan kasus suap. Seperti diketahui, sehari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis tanggal 15 Juni 2016, salah seorang kakaknya terjaring operasi tangkap tangan tim KPK saat menyerahkan duit kepada seorang panitera muda PN Jakarta Utara. Kuat dugaan, uang sebesar 350 juta sebagai upaya suap untuk meringankan hukumannya. Selasa siang kemarin, Ipul mulai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada intinya,
yang ingin kami sampaikan ya, Bang Ipul, baik Bang Ipul maupun Bang Samsul ini adalah korban penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan dari perkara ini. Siapa orang-orang itu sudah divonis dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa di sini tidak ada komunikasi baik Bapak Rohadi maupun Ibu Berta maupun Bang Samsul ke hakim. Jadi hakim di sini tidak ada komunikasi dengan siapapun. Orang-orang yang memiliki kepentingan dalam perkara Bang Ipul. Dalam pemeriksaan, Duda Dewi Persik ini dicecar sekitar 29 pertanyaan. Kuasa hukum yang menemaninya meyakinkan jika Saipul tidak terlibat sama sekali. Menjadi aneh jika tuduhan suap dialamatkan kepada kliennya. Materi penyidikan tentu jelas mengkonfirmasi terkait dengan pemberian uang. Ada nggak Bang Ipul itu mengetahui pemberian uang? Ada nggak komunikasi dengan hakim? Ada nggak komunikasi dengan Bapak Rohadi? Bang Ipul pun juga nggak mengerti dan nggak tahu tentang Bapak Rohadi, tentang Ibu Ivo Sudewi, karena beliau pun juga tidak mengurus apapun. Karena kan di sini walaupun uang yang diambil itu dari rekening Bang Ipul, tetapi di situ ada kuasa dari Bang Ipul ke Bang Samsul untuk mengurus rekening itu sendiri. Jadi Bang Ipul ini tidak mengetahui masalah aliran dana pengambilan uang, untuk apa uang itu. Jadi Bang Samsul ini pun mengambil uang itu berdasarkan surat kuasa dari Bang Ipul.